Jadi, apa itu pengertian pengukuran? Pengertian pengukuran itu merupakan kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang dipakai sebagai satuan. Misalnya, ketika kalian melakukan pengukuran panjang sebuah meja atau buku atau benda lainnya menggunakan jengkal. Sekarang coba kalian bayangkan apa yang terjadi jika setiap pengukuran di dunia ini diukur menggunakan satuan yang berbeda-beda, misal jengkal, tipa, telapak kaki, dan lain-lain. Contohnya, ketika kita akan memesan baju ke penjahit, kita meminta ke penjahit ingin ukuran sebesar 3 jengkal. Bayangkan saja nanti ukuran jengkal kita dengan ukuran jengkal penjahit berbeda kan. Jadi nanti hasilnya tidak akan sesuai dengan keinginan kita. Nah, oleh karena itu maka diperlukan satuan yang disetujui atau disepakati oleh semua orang. Nah, satuan itu disebut dengan satuan baku. Nah, apa sih contoh satuan baku? Nah, contoh satuan baku itu misalnya ada meter, liter, kilogram, detik, dan masih banyak lagi. Nah, satuan baku ini merupakan satuan yang sudah ditetapkan di seluruh dunia dan nilainya sama. Nah, sedangkan satuan tidak baku merupakan satuan yang tidak ditetapkan sebagai satuan pengukuran ilmiah. Nah, contohnya tadi seperti jengkal, tipa, seumur jagung, dan lain-lain. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai konversi satuan. Faktor konversi merupakan perbandingan dua satuan besaran sehingga sama dengan yang lain. Nah, konversi satuan ini dilakukan dengan menyisipkan faktor konversi yang cocok yang membuat satuan lain ditiadakan kecuali satuan yang kita kehendaki. Nah, berikut ada beberapa contoh konversi satuan untuk besaran panjang, yaitu yang pertama ada 1 meter. Nah, bagaimana jika kita ingin menjadikannya atau mengkonversikan ke sentimeter? Dulu ketika sekolah dasar kita sudah diajari tentang tingkatan satuan meter. Yang paling tinggi kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan yang terakhir milimeter. Nah, bagaimana cara kita menjadikan 1 meter ke sentimeter? Kita lihat tingkatan tersebut. Meter dan sentimeter mempunyai jarak 2 tingkatan. Nah, setiap 1 tingkatan keturun berarti dikali 10. Kan meter ke sentimeter selang 2 tingkatan berarti 1 meter sama dengan 1 kali 100. Jadi hasilnya 100 cm. Selanjutnya ada contoh soal kedua. Semisal 1 hari ada berapa menit? Nah, mudah sekali bukan? Sudah kita ketahui 1 jam ada 60 menit. Nah, berapa menit dalam 1 hari? Nah, 1 hari terdiri dari 24 jam. Jadi 1 hari
sama dengan 24 kali 60 sama dengan berapa? Jawabannya 1440 menit. Jadi dalam satu hari ada 1440 menit. Nah, bagaimana, mudah sekali bukan? Nah, kita lanjut. Kan ada pengukuran besaran pokok panjang. Nah, di sini pengukuran pokok panjang itu biasanya dilakukan menggunakan beberapa alat. Yang pertama ada mistar, jangka sorong, dan mikrometer skrup. Nah, untuk mistar kan kalian sudah tahu sendiri, seperti penggaris. Nah, jangka sorong di sini saya akan kasih contoh. Nah, jangka sorong nanti bentuknya akan seperti ini. Nah, seperti itu untuk jangka sorong. Untuk mikrometer skrup nanti akan saya berikan contohnya untuk nanti. Nah, biasanya kan mistar itu digunakan untuk mengukur dalam bentuk satuan cm dan milimeter. Sedangkan jangka sorong itu pengukurannya kurang dari 1 mm. Untuk mikrometer skrup kurang dari 0,1 mm. Lanjut, lalu pengukuran besaran pokok. Nah, besaran pokok itu apa sih? Nah, besaran pokok itu ada 7 ya. Yang pertama panjang, massa, kuat, arus listrik, waktu, suhu, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut nanti Ibu akan jelaskan setelah percobaan. Nah, untuk pengukuran besaran turunan merupakan kombinasi dari beberapa besaran pokok. Nah, contohnya bisa luas, volum, luas permukaan, gaya, kecepatan, dan masih banyak lagi. Cukup sekian.